Hati-hati kalian. Hati-hati kalian. Dan ini bukan tangisan biasa. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Kristus bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa pada kesempatan ini saya bisa kembali berbagi video kepada saudara-saudara semua. Dan saya berharap bahwa video-video kami bermanfaat bagi banyak orang. Bukan hanya untuk orang Kristen, tapi semua orang teristimewa, saudara-saudara saya sebangsa setanah air. Saudara-saudara, video ini saya buat berkaitan dengan adanya kasus penusukan yang dialami oleh Syekh Ali Jaber yang viral, dan puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan telah memakai polisi untuk menangkap penusuk tersebut atau pelaku tersebut. Dan kita berdoa berharap supaya melalui pemerintah inilah yang adalah hamba Tuhan, mereka dapat bekerja mengusut supaya siapa tahu ada orang-orang di balik penusukan ini yang memperalat anak ini dengan alasan apapun. Saya sebagai orang Kristen sekalipun ini tidak bisa dibenarkan. Memang negara hukum harus diproses secara hukum, dan kita semua bersepakat tentunya untuk menyerahkan semua kepada pihak yang berwajib yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menangani kasus ini. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan kasus ini, tentu reaksi orang beda-beda. Saya tidak tahu reaksi orang lain, karena kami ini memantau dunia, memantau bangsa dan negara sejauh ini melalui media sosial. Dan beberapa waktu setelah kasus itu, ada reaksi dari Yahya Waloni, ya. Dan Yahya Waloni ini, dia menangis, ya. Dia menangis seperti yang ada di dalam cuplikan saya yang tadi, tapi saya tunjukkan sekali lagi tangisan dari Yahya Waloni berkaitan dengan kasus penusukan yang dialami oleh Syekh Ali Jaber. Ya, saudara bisa lihat cuplikan berikut ini. Hati-hati kalian. Hati-hati kalian. Ya, itu saudara lihat tangisan. Ya, karena saya selalu nonton Yahya itu kan kalau ceramah marah-marah, ya, menghina, ya, kadang-kadang juga memprovokasi orang. Dan hari ini dia menangis. Dan memang betul, tangisan ini juga dilatar belakang dengan kemarahan yang begitu luar biasa, sampai akhirnya Yahya ini menangis, ya. Yahya menangis dengan itu bukan menangis cengeng sih kelihatannya, ya. Itu menangis karena marah sebagai seorang pejuang Muslim sekarang, pejuang dalam agama Islam. Yahya kelihatannya marah sekali. Dan Yahya sendiri mengatakan bahwa Yahya ini beda dengan Syekh Ali Jaber. Saya nonton videonya panjang-panjang, tapi saya tidak tanggapi semua. Ada beberapa yang saya lihat perlu saya tanggapi, tapi intinya ya sama, bahwa Yahya Waloni ini sangat marah besar. Yang bersangkutan yaitu Syekh Ali Jaber, dalam apa yang kami pantau di media, Syekh Ali Jaber kelihatannya, kalau menurut ukuran saya ya, lebih sabar, lebih mengampuni, atau mungkin bisa dikatakan lebih rohani dari Ustadz Yahya Waloni. Karena Syekh Ali Jabernya santai, memaafkan, bahkan dalam beberapa channel YouTube atau di televisi beliau diwawancarai, dia sifatnya ya udah menyerahkan kepada polisi dan ditangani, harus ditangani baik-baik. Yang bersangkutan, yang ditikam, lagi aman-aman saja, ya Om Yahya marah-marah tidak jelas. Yahya, Anda punya marah-marah, ini apa yang Anda mau pertontonkan kepada bangsa ini? Tidak ada yang tertarik dengan marah-marahmu. Saya pun membuat video bukan karena tertarik, karena ada hal-hal yang perlu kami kasih tahu, kami tanggapi, karena ini sudah di media sosial. Dan sebagai warga negara Indonesia, kami harus tanggapi ini gitu loh. Ini Anda rohaniawan, bukannya bawa damai, bukannya tenang, bukannya beri kesejukan, ya seperti orang Islam bilang Islam itu indah. Tapi kalau Anda yang ngomong begini, orang bingung indahnya Islam di mana. Kalau Anda
ngotot dan berkata harus balas, harus apa segala macam, harus perang, ya. Anda beda dengan Syekh Ali Jaber seperti yang kelihatan dalam video ini. Anda sendiri mengatakan bahwa saya sabar, saya mengampuni. Kalau Anda tidak sama, memang Anda ini memang lain daripada yang lain, ya. Perhatikan saudara-saudara, ini video di mana Yahya Waloni mengatakan bahwa dia beda sama Syekh Ali Jaber. Perhatikan. Jangan kalian samakan saya dengan Syekh Ali Jaber. Saya telah siap. Syekh masih mengampuni kalian. Syekh masih sabar. Kami tidak sabar. Kematian itu yang kami cari. Ya, jadi saudara, saya ngopi dulu ya. Bahwa Yahya Waloni ini kok jadinya dia yang repot gitu loh. Saya lihat ini orang kok santai aja, Pak. Ya, tidak ada yang masalah, orang sudah urus baik-baik di polisi. Dan kita juga berharap, seperti yang saya bilang di depan tadi, kita berharap polisi tangkap. Dan bagaimanapun, ya saya bukan agama Islam. Tapi nanti saya kasih tahu apa kaitannya. Karena memang saya orang yang selalu menanggapi Anda. Dan memang saya lihat Anda punya ceramah, Anda punya omongan-omongan termasuk video ini saya anggap parah sekali. Parahnya karena tidak bawa damai, tidak bawa persatuan, ya. Anda ngotot mau perang, ya. Kita semua ada mau perangi corona, bangsa dan negara. Ada masalah ini, kamu bikin video kayak begini lagi, ya tidak cocok lah, ya. Tidak ada, sudah biarin aja polisi yang urus itu orang, sudah aman kok. Ya, jadi maksud saya, ya saya berharap saudara-saudara kami yang agama Islam di Indonesia tidak terpengaruh dengan video beberapa menit yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan makian, penuh dengan provokasi. Saya pikir ini jangan diterima lah ceramah model begini. Karena polisi sudah urus, negara ada masalah banyak, ya mau pimpin perang lagi. Hei Pak Yahya, duduk diam-diam di rumah lah, susun ceramah bagus-bagus, diundang dakwah lah Pak Yahya, tak usah pimpin perang. Pak Yahya ini bikin repot-repot aja di bangsa Indonesia. Bapak Ibu lihat nih, Pak Yahya mau pimpin perang nih. Saya yang akan pimpin. Bila terjadi perang fisik, saya paling depan. Ustadz Muhammad Yahya Waloni, saya paling depan. Saya marah. Ya, jadi saudara sudah lihat ya, bagaimana semangatnya Yahya Waloni mau pimpin perang, siap mati, paling depan, pimpin perang. Waduh, saya nih kalau lihat, memang informasi yang saya tahu, Pak Yahya ini kan mantan apa ya, TNI ya, kalau tidak salah, Kopassus atau apa. Jadi memang semangat perangnya itu masih ada. Mendingan Pak Yahya berhenti jadi ustadz, kembali jadi tentara aja. Supaya perang cocok. Ustadz kok pimpin perang, bagaimana Pak Yahya? Pak Yahya jangan begitulah, Anda semangat-semangat. Jangan begitulah. Memang ya Pak Yahya juga sempat bilang, ya kalau Tuhan berkehendaki, Tuhan menghendaki. Ya kalau saya bilang bawa-bawa nama Tuhan Pak Yahya, saya pikir Tuhan tidak pakai Anda lah untuk perang-perang begitu. Kita semua, orang semua agama ada berdoa minta supaya ini damai terjadi di Indonesia. Kami yang Kristen tiap saat, tiap waktu ada kesempatan berdoa, Tuhan tolong beri damai buat Indonesia. Muncul kau lagi Yahya dengan videomu ini. Aduh janganlah Yahya lah. Ada-ada saja. Anda ustadz, bukan Kopassus. Begitu. Nggak usah lah, biar aja polisi ke tentara yang urus itu semua. Pak Yahya juga mau urus lagi ya. Ya Yahya masih bilang sempat, kalau Allah menghendaki, ya kelihatan dari video ini. Saya akan memimpin perang. Jika Allah berkehendak, saya akan memimpin perang. Jika Allah berkehendak. Iya, jadi saya berharap Tuhan tidak menghendakinya ya. Yang Tuhan kehendaki itu kita berharap kehendak Tuhan dinyatakan. Corona lenyap, bangsa aman, Pak Jokowi sehat-sehat, polisi ABRI kerja baik-baik. Kita berdoa minta kekuatan Tuhan supaya ya kan
agama Islam kan agama tukang berdoa. Berdoa aja Pak Yahya, tak usah perang-perang. Ini bukan zaman perjanjian lama. Anda kan mantan Kristen. Ini bukan zaman Musa, zaman Yosua, perang. Zaman Daud, perang. Zaman Elia, bisa membunuh nabi-nabi Baal. Ini kan kita di Indonesia, bukan di Arab atau di Israel. Gimana sih Pak Yahya ini, aduh. Tak usahlah bikin heboh-heboh yang tidak perlu kayak begini Pak Yahya. Anda bikin pusing orang saja. Jadi memang saya tanggapi ini memang mau mencairkan. Ini lucu sekali. Orang mungkin tegang lihat, saya lihat lucu. Tentara bukan, polisi bukan, mau pimpin perang. Anda ustadz, gimana sih? Dan hal terakhir yang mau saya singgung dari video Anda yang panjang lebar itu, saya bersyukur Yahya, kamu nih keluar dari Kristen dan kamu bukan pendeta lagi. Dan orang Islam ya banyak-banyak berdoalah. Ustadz kalian ini, aduh, semangat perangnya tinggi sekali. Ngapain kita bawa damai Yahya? Ya, dan saya bersyukur orang Kristen kalau Anda nonton ini, kita bersyukur Yahya ini bukan pendeta lagi, Yahya bukan orang Kristen lagi, karena Yahya menganggap dulu dia di Kristen itu sebagai orang kafir, hidup gelap, ya, aduh kafir. Sekarang sudah dapat panggilan dari Tuhan, seperti dari video ini bahwa dia sekarang sudah masuk Islam, tinggalkan kafir. Jadi kita dianggap gelap, kita dianggap kafir, karena dia kan agama lamanya Kristen, bahkan bilang mantan pendeta. Toh, perhatikan video ini. Saya bukan ulama. Saya hanyalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kekafiran, dari kegelapan hidup, Allah berikan hidayah Islam. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau segmen ini khusus bagian akhir ini bagi orang-orang Kristen, kita bersyukur Yahya bukan pendeta. Kenapa? Anda bayangkan dia kalau dia ketua sinode, gembala sidang, ketua majelis, ketua PGI, waduh baru dia bilang ayo perang. Aduh, itu bikin kacau ajaran Kristen. Tuhan Yesus kita ajar kita mengampuni sesama, ayatnya terlalu banyak, ya. Ajaran Tuhan selalu kasih, mengampuni, mengampuni, mengampuni. Jangan balas dengan jahat, balaslah jahat dengan kebaikan. Doakan musuhmu, musuhmu lapar beri makan. Yahya malah pimpin perang. Mau Yahya dalam penggalan video yang tadi tuh, kalau panjang-panjang Anda nonton, mungkin di channel lain juga ada. Yahya bilang kalau di tangan saya dia mati. Aduh Yahya, Anda nih kayaknya tidak cocok jadi ustaz kalau bukan tentara petinju. Atau ini aja Pak Yahya, ikut MMA yang di TV One itu loh Pak, lawan Theodorus Ginting. Theodorus Ginting ke Ahong ke. Bapak kalau mau begini-begini jangan jadi rohaniawan Bapak ini. Ya Pak Yahya jangan ada-ada. Ya, dan sekali lagi orang Kristen kita bersyukur Pak Yahya ini apa namanya, Pak Yahya Waloni tidak pendeta lagi. Puji Tuhan, orang-orang kayak begini dikeluarkan oleh Tuhan sendiri supaya jangan jangan bawa kita kepada satu hidup penuh kebencian, balas dendam, hina orang seperti yang video-video dia yang lain ya. Jadi ya saya sebagai pendeta, saya bersyukur bisa menanggapi ini sebagai saudara. Kita terus berdoa buat polisi. Kalau ada kasus-kasus seperti ini, memang harus ditangani ya. Baik kepada ulama, kepada pendeta, kepada ustadz. Kita tak usah balas jahat dengan jahat. Tak usah jadi provokator, tetapi kita harus jadi pembawa damai ya. Kiranya video saya menanggapi tangisan Yahya Waloni ini menjadi berkat bagi Anda semua. Dan ini bukan tangisan biasa. Ya, tangisan yang disertai dengan kemarahan. Tapi ya kita berharap Yahya tak usah lagi bikin video aneh-aneh kayak begini ya. Dia yang marah, kita yang lucu. Biasa-biasa aja, tidak ada yang gentar juga ya. Ya dan ya saya berharap mungkin kalau pihak berwajib polisi sudah lihat itu video, tolong dulu ditangani itu Yahya Waloni. Itu video-video provokator itu, tidak bisa begitu. Ya, ini permintaan kami dari saya, Pendeta Mel Atok meminta kalau ada polisi nonton, kayaknya Pak Yahya harus, entah saya tidak tahu proses hukumnya bagaimana, panggil dia dulu.
Sembarang saya bikin video begitu tidak membawa dampak bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu ya. Oke, itu dari saya Pendeta Mel Atok. Kiranya video ini bermanfaat bagi Anda. Kiranya Tuhan memberkati kita. God bless you all.